Oke Kak, aduh suara saya habis. Capek sekali badan saya. Ini posisi tengah malam ya, saya habis ngetrip kemarin. Capek sekali, sudah tua lama gak mancing, tiba-tiba mancing langsung ambruk. Ini sekarang Selasa dini hari. Dari hari Sabtu, Minggu, tidur saya kurang terus. Jadi akhirnya saya baru sempat ngonten di Selasa dini hari ya. Kurang lebih ini gambaran trip kita kemarin tanggal 22. Ini posisi jam 12 malam kita berangkat ngetrip tanggal 22 September hari Minggu. Posisi habis bikin konten yang kodam itu ya. Saya langsung tidur, bangun tidur langsung berangkat mancing. Nah, perjalanan menuju ke pelabuhan ini kurang lebih 1,5 jam. Seperti biasa, ketika jam 12 malam fishing point sudah update dan saya mulai lihat. Langsung saya buka tides-nya ya untuk deteksi jam seret. Di puncak surut jam 8 pagi, puncak pasangnya jam 2 siang. Sialan nih, pagi-pagi udah kebagian jam seret jam 8 pagi ya. Lalu kita buka windy. Nah, yang saya kaget itu windy-nya berubah loh. Jadi H-3, H-2, H-1 windy-nya bagus ya. Tiba-tiba di hari H ini windy-nya update berubah loh. Ini kalau kita lihat ya, menjelang jam 11. Dimulai dari 7 knot di jam 11 hingga sore makin hijau. Gelombangnya pun dimulai dari H-3 rata-rata cuma 0,2 0,3, tiba-tiba di sini mulai 0,4 0,5. Saya lupa screenshot yang fishing point-nya itu rata-ratanya 0,5. Tapi ya sudahlah, yang penting masih ada momen-momen bagus di sela pagi hari ya. Ini kita udah mulai keluar gerbang tol. Biasanya kita mampir untuk makan-makan dulu. Ya, sebelum melaut tim saya punya kebiasaan untuk makan dulu yang kenyang supaya nggak mabuk laut. Tapi kalau saya sih, saya lebih baik tidak makan ya, karena saya sudah kenyang sebelum berangkat mancing. Jadi sore-sore saya sudah makan dulu. Kenapa saya nggak berani makan? Saya takut berak di kapal. Ini kita sudah sampai di rumah makannya. Nah, inilah menu-menu khas Jawa Timur. Ini dia. Tapi saya cukup minum es teh tawar saja. Saya hindari kopi ya, karena mata saya masih ngantuk ini. Kalau mau ngetrip lebih baik saya tidur di kapal, karena badan saya ini agak brengsek gitu. Ini saya tidur ya di halamannya rumah makan. Jadi mungkin karena saya ini semakin tua ya, badan saya ini semakin sensi kalau kena kopi. Di sore hari kalau saya kena kopi, itu alamat tidak bisa tidur lagi. Jadi lebih baik saya tidak minum kopi. Ini kita berangkat mancing berlapan ya, dan ini bawaannya kita, karena kita selalu bertujuan wisata bahari. Pukul 3 pagi barang sudah berhasil terloading di kapal. Dan sekarang waktunya mau on board. Kita biasanya tidur dulu. Nah, ini posisi kapal kita ya. Di konten sebelumnya itu kan saya cerita ya, saya selalu capek-capekin badan dulu dari pagi hari, sehingga ketika di kapal gini enak, saya langsung tidur dengan nyenyak. Oke, ini kapalnya mulai on board ya. Perjalanan ke spot kali ini kita makan waktu 2 jam. Nah, kapten ajak kita, bos saya punya rumpon baru, saya baru tenggalamin kapal jadi rumpon. Kita coba ke sana ya. Kita tes apakah rumponnya sudah bagus. Karena masih capek, saya bisa tidur dengan nyaman sepanjang perjalanan di kapal menuju ke spot. Pagi itu udaranya cukup dingin ya, hingga akhirnya jam 5 kita ke spot. Ini gambaran spotnya, 2 jam perjalanan. Nah, itu rumponnya. Di rumpon ini ikannya banyak sih, ikan ebek tapi kecil-kecil. Jadi seharian saya melakukan jigging ya, saya hanya dasaran di siang hari. Nah, ini saya ngejig
Ya dapat ebek juga, tapi ya size-nya kecil-kecil. Trip kali ini kalau dibilang full box ya full box sih, tapi isinya ikan kecil-kecil. Nggak yang spektakuler gitu. Ya bersyukur saja. Yang penting tidak song ya. Selama ada ikan target, pasti biasanya sih tidak ada ikan-ikan lucu. Karena ikan-ikan lucu takut sama ikan target. Nah, ya walaupun ikan-ikan targetnya segini ya. Nah, dari tadi kita ngangkat yang size segini doang loh. Ya, apa karena mungkin rumpon ini masih baru ya. Kapalnya baru ditenggalamin bulan lalu. Jadi size ikan di rumpon ini ya kurang lebih 4 on 5 on gitu. Ini teman-teman saya semua bermain dasaran ya. Yang main ngejig cuma saya dan satu kawan saya. Jadi semuanya berangkat berdelapan, 6 orang main dasaran full. 2 orang saya dan kawan saya seorang main jigging seharian. Nah ini naik lagi. Ikan kecil-kecil lagi. Cuma ya itu selama ada ikan target pasti yang lucu-lucu kayak Kurisi, Juventus itu biasanya takut. Mereka pergi semua. Jadi spot yang didominasi ikan target pasti ikan lucunya kabur semua. Di trip kali ini kita bawa udang putih 500 ekor ya. Nah cuma ya gitu, sayangnya kok udangnya pas bagus besar-besar. Tapi ibu bapaknya ikan-ikan ini kok nggak muncul. Yang muncul anak-anaknya doang. Dari tadi segini terus. Saya selalu fokus main jig. Kecuali kalau memang dasarannya lagi besar-besar ya, otomatis saya ganti dasaran. Selama dasarannya masih kecil-kecil gini, saya tetap ngejig terus. Nah ini kapten kita ya. Mungkin coba di bulan depan kita datangi lagi spot ini. Barangkali ikannya udah bertumbuh besar. Spot ini masih muda usianya, baru 1 bulan. Di bawah sana ada kapal satu yang ditenggelamin. Nah, jadi lumayan di kapal ini ebek-ebek berkumpul. Ini rumpon pribadinya bosnya kapten saya ya. Jadi karena kita dapat privilege, kita bisa masuk ke rumpon ini. Akhirnya jam menunjukkan pukul 8 dan ini adalah puncak surut. Ini sudah jam seret ini. Posisi alarm saya tadi bunyi jam 7. Sudah mulai masuk jam seret. Dari jam 7 memang ikan-ikan ebek kecil-kecil itu udah nggak makan lagi. Ya nggak tahu itulah fenomenanya, tapi itu ya memang terjadi. Makanya setiap kali menuju puncak surut, puncak pasang, selalu kita alarm. Nah, pukul 8 lebih 18, karena sudah seret, ya sudah, kita istirahat. Ini koki kita potong udang putih ya. Kita mau masak nasi goreng. Jadi menu seharian ini adalah nasi goreng. Pagi ini kita masak nasi goreng dengan koya kelapa. Ini sangat gurih sekali. Dikasih udang yang banyak. Sambil kita menantikan pukul 9, karena mestinya di pukul 9 ikan mulai makan lagi. Nah, jadi tim saya sudah memahami di jam seret ya sudah, ngapain kita gas, kita istirahat saja sampai nanti jam makan lagi jam 9 ya. Nah ini saya makan dulu ya. Ini enak sekali, dikasih sosis dan udang. Tasik ya ngerasakno sego goreng serundeng kelapa iki enak. Nah ini sudah pukul 9 ya. Kita ngejig, ikannya makan lagi. Aduh sayang sekali moncel. Ini posisi menunjukkan jam 9. Nah biasanya di jam-jam seperti ini ikan udah mulai makan lagi. Saya ngejig lagi. Nah moncel juga. Cuma nggak lama saya dapat tenggiri. Nah sayangnya karena ini konten pertama kali saya di laut ya. Ini akhirnya saya naik tenggiri.
Nah ini ikan paling besar naik di jorannya kapten saya. Kapten saya lagi makan. Jorannya digantung, tiba-tiba dimakan oleh GT ya. Itu lihat, mulut kapten saya masih mengunyah makanan. Jadi untungnya saya yang lihat jorannya ditarik ikan. Ya inilah satu-satunya ikan terbesar dari joran kapten saya. Itu nasi bungkusnya masih ada di sebelah kapten saya. Jadi dia lagi istirahat, makan. Jorannya digantung, dimakan sama ikan GT. Kita bisa lihat lautnya ya, sangat flat. Tapi nanti siang sesuai dengan indikator windy itu lautnya mulai bergelora. Karena jam 11 kan anginnya mulai keras. Jadi di pagi ini nggak banyak angin sih. Nah ini masih tetap fight, ikan yang lawan terus. Itu dia. Jiti ireng. Sing kaya tekmu iku lho kok. Lumayan, ya baru satu ikan ini doang sih yang terbesar hari ini. Size-nya kurang lebih 4 kiloan ya. Nah, ini dia ikannya. Udah selebihnya ya ebek-ebek kecil tadi itu, tapi banyak sih kita dapatnya. Ini saya udah mulai main dasaran, ini masuk siang ya. Ini angin udah mulai 7 knot. Saya makan siang dulu. Karena ini konten pertama saya di laut ya. Saya belum pengalaman. Baterai saya sampai habis. Waktu tepat menunjukkan pukul 12. Kawan saya sholat dulu sambil kita pindah ke spot. Ini pengawal kita kerjaannya tidur seharian. Kenapa? Karena kemarinnya di hari Sabtu subuh dia ngetrip. Jadi pulang digas ngetrip lagi ngawal kita. Nah ini udah menjelang jam 1 saya main dasaran dapat kakap merah. Tapi size-nya kecil juga. Dan sampai akhirnya ya nggak lama karena anginnya udah mulai keras ya, gelombangnya kayak gini ya. Udah akhirnya kita pulang. Jadi kita akhirnya sampai di darat itu jam 3 sore. Nyesel juga saya nggak bawa power bank banyak. Aslinya ya banyak momen strike-nya, cuma ya momennya nggak bagus sih. Ikannya kecil-kecil. Nah ini box kita diturunkan, kita dibantu komunitas mancing yang baru tiba juga di pelabuhan. Jadi mereka yang baju biru ini baru ngetrip. Ini box kita ya. Ada kerong-kerong. Nah yang pakai jersey biru ini juga baru tiba ngetrip. Itu komunitas mancingnya kapten saya. Nah ini pukul 4 sore kita sudah melakukan perjalanan pulang ke kota Surabaya. Mungkin rumpon kita tadi itu coba kita datangin bulan depan. Siapa tahu ikannya udah mulai besar-besar. Seharian ini ebeknya kecil-kecil. Barangkali induannya nanti sore datang ke rumpon itu lihat anaknya kok hilang semua ya. Di mana ini anak-anaknya? Siapa tahu bulan depan mereka pada kumpul semua yang besar-besar. Nah, teman-teman saya dasar dapat banyak, cukup puas sih. Ini kita pulang dulu. Baterai saya habis, power bank saya habis. Saya banyak nyuting di pagi hari ya. Jadi akhirnya di siang hari saya sudah lowbat, nggak bisa nyuting lagi. Maklum YouTuber pemula, tidak banyak pengalaman. Nanti di trip selanjutnya saya bawa power bank lebih banyak lagi supaya bisa mengabadikan momen seharian. Cuma ya momen kemarin ini nggak gitu wow gitu loh bagi saya, walaupun hasilnya full box. Kenapa ya, rata-rata ikan konsumsi ya, yang size-nya 4 on 5 on. Cuma yang besar ditangkap kapten saya itu 1 ekor doang. Tenggiri yang saya tangkap juga nggak lebih, kurang lebih cuma 1 kiloan doang kok, nggak besar ya, kayak gitu kira-kira. Semoga di bulan Oktober hasil kita lebih besar-besar lagi. Nggak tahu saya kalau isinya ikan kecil-kecil gini ya, walau full box hati saya kurang greget. Oke, saya sudahi dulu ya Kof, saya mau lanjut tidur lagi. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof.